Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Matius 11 ayat 28. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tema renungan saat ini adalah berjuang dan berserah. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang menyangka bahwa kesuksesan Edward Evans dimulai dari sebuah perjuangan dan penderitaan. Ia dibesarkan dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Namun karena tekad yang besar, ia mulai melangkah untuk memulai usaha sendiri. Untuk mendapatkan modal, ia meminjam uang dari bank 50 US dollar. Ia terus berjuang dengan tekun hingga memperoleh hasil 200.000 US dollar per tahun. Kehidupan bagaikan roda yang berputar. Suatu saat Evans mengalami kebangkrutan dan dia harus melunasi hutang di bank yang kian menumpuk. Akhirnya ia pun menjadi sangat tertekan dan depresi. Suatu hari ia pingsan di tengah jalan dan harus dibawa ke rumah sakit. Keadaannya semakin melemah dan dokter menyatakan bahwa usianya tinggal 2 minggu lagi. Mendengar vonis tersebut, ia sangat terkejut, seakan dibangunkan dari mimpi. Ia bertekad untuk mempertahankan hidupnya. Ia membuang jauh-jauh kesedihan dan beban yang menekannya selama ini. Ia mulai melupakan bahwa ia punya hutang. Yang ada di dalam pikirannya adalah ia harus sehat dan tetap hidup. Akhirnya, ia mulai bisa makan dengan enak, bisa tidur nyenyak, dan mulai bersemangat lagi. Hanya dalam waktu 1,5 bulan saja, ia bangkit kembali dan mulai bekerja sebagai penjual balok dengan penghasilan 30 US dollar per minggu. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi direktur The Elephant Company. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dari kita yang sering terjebak dengan masalah dan tekanan. Saat kita menghadapi suatu masalah, maka pikiran kita terus-menerus tertuju pada masalah itu. Hal inilah yang membuat kita menjadi lemah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah, untuk keluar sebagai pemenang. Jika Evan tidak mendengar perkataan dokter tentang waktu hidupnya tinggal 2 minggu, mungkin ia akan benar-benar meninggal, bukan karena penyakit, tetapi karena perasaan depresi dan tertekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini marilah kita bangkit. Apapun masalah kita, serahkan pada Tuhan dan jangan kita memikulnya sendiri. Tuhan Yesus telah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan ini serius. Tuhan Yesus mau menolong kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan Yesus mau kita tetap bisa merasakan damai sejahtera dan terus hidup bahagia. Walaupun ada begitu banyak masalah yang kita hadapi hari ini. Dia ada bersama kita dan dia tidak mau melihat kita begitu terbeban dengan masalah itu. Karena itu, jangan kita memikulnya sendiri.
apapun masalah yang kita hadapi saat ini, hadapi bersama dengan Yesus. Maka kuk itu akan menjadi ringan dan enak. Seperti yang telah Tuhan Yesus katakan. Sebab kuk yang ku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ingat, enak dan ringan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong dan dapat kita andalkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada untuk kami. Ajarilah kami untuk selalu mencari Engkau dalam keadaan apapun. Sebab kami percaya bersama-sama dengan Engkau, semua akan baik-baik saja. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan dan apapun yang dikerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.